yang akan kuat menopang kita semua melewati masa-masa duka, masa-masa kehilangan ini. Mari kita bersandar pada firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga yang ke-11 dalam sebuah perenungan kita pada malam hari ini. Dalam kerangka tema segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-11 demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubah, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk beratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Pakuan dan simpatisan. Kita akan memasuki ibadah penghiburan in memoriam almarhum Bapak Anton Sukamto. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Anton Sukamto, ayahanda dari penatua Novita Setiono dan Bapak Dodi, opah dari Theo dan Kaisa. Dalam usia 75 tahun di Sukabumi, Selasa 12 Januari 2021 pukul 16:05. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jabar Agung Ruang 18. Rangkaian acara kedukaan yang telah dilayani oleh GKI Pakuan. 1. Ibadah tutup peti Rabu 13 Januari 2021 pukul 7 malam dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. 2. Ibadah pelepasan dan pemberangkatan jenazah dan kremasi akan dilangsungkan pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 8 pagi, dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini, dan dilanjutkan dengan kremasi ke krematorium Dadap. Keluarga yang ditinggalkan: anak dan menantu, 1. Adriel dan Lea, 2. Novita dan Dodi, 3. Yana dan Arnold. Cucu: 1. Adriel, 2. Adel, 3. Aurel, 4. Theo, 5. Kesa, dan 6. Sheryl. Mohon kepada jemaat dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kebaktian penghiburan ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sumber kekuatan dan penolong dalam kehidupan kita.
Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkan orang benar itu goyah. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber penghiburan di dalam kehidupan kami, bersati di hadapan Tuhan, kami memohonkan berkat penghiburan atas keluarga almarhum Bapak Anton Sukamto yang telah ditinggalkan almarhum beberapa waktu yang lalu. Kekuatan yang sejati dan penghiburan yang sejati
Kami yakini berasal dari setiap perkataan firman Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu bersabdalah, dan kami siap untuk mendengar dan dikuatkan oleh setiap perkataan firman Tuhan yang kami gumulkan bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-22 yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Anton Sukamto, hidup dan mati adalah dua sisi dari suatu realita, bagaikan sebuah mata uang. Di sisi yang satu disebut kehidupan, dan di balik itu di sisi yang lain disebut kematian. Ini adalah realita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Hidup memberikan kegembiraan dan juga sukacita. Bayi yang lahir dengan selamat membawa kehidupan. Ayah, ibu, dan segenap keluarga menyambut kelahiran bayi tadi dengan gembira dan kenalan mengucapkan selamat. Pada sisi lain, kematian membawa kesedihan. Ada rupa-rupa penyebab mulai dari usia lanjut, penyakit, kecelakaan, dan lain-lain. Keluarga yang ditinggalkan merasa sedih, dan Allah yang datang juga mengucapkan ikut berduka cita. Namun Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berbicara tentang kematian dan kehidupan dalam perspektif yang berbeda. Bagi kebanyakan orang membicarakan kematian saja adalah sesuatu yang tabu. Apa artinya? Takut kalau itu dibicarakan kematian, kemudian kematian datang lebih cepat. Kematian merupakan sesuatu yang menakutkan dan memang tidak dikehendaki. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Lebih membingungkan lagi, Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Bagi orang-orang dan kita, kematian mungkin dianggap sebagai kerugian. Betapa tidak. Rugi karena seharusnya masih bisa menikmati keindahan dunia ini, kenikmatan dunia ini, tetapi dengan kematian, semua kenikmatan, keindahan dunia ini harus ditinggalkan. Rasul Paulus sebagai orang beriman, sebagai hamba Tuhan, mengerti bahwa kematian itu berarti pergi dan berdiam bersama Kristus. Biarlah pemahaman dan keyakinan iman ini juga menjadi penghiburan dan pegangan bagi kita sekalian sebagai orang Kristen. Kematian seharusnya tidak lagi menakutkan, karena di seberang kematian ada sesuatu yang jelas, yaitu bertemu dan berdiam bersama dengan Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Filipi 1 ayat 23. Bagi yang belum percaya kepada Kristus, kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tidak ada jaminan apa-apa di seberang kematian. Yang jelas juga, kematian bukan berarti titik, selesai, dan tidak ada apa-apa lagi. Ini adalah pendapat orang dunia pada masa kini. Mereka tidak memikirkan kematian karena kematian merupakan titik dan akhir. Mereka memahami manusia seperti binatang saja, mati selesai. Ingat, manusia bukan hanya tubuh saja, tetapi ia juga berjiwa dan berroh. Yang jasmani habis, tetapi yang rohani tinggal tetap. Apa yang terjadi dengan bagian rohani mereka yang di luar Kristus? Bertolak dari Lukas 16 ayat 23 menceritakan tempat setelah kematian adalah tempat yang tidak nyaman, menderita, sengsara di alam maut. Dari kematian kita berpindah kepada kehidupan. Semua mencintai hidup. Hidup adalah oke. Kematian tidak oke.
Kehidupan bagi orang zaman ini adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, pangkat setinggi-tingginya. Apakah ini juga menjadi tujuan hidup orang-orang beriman, pengikut Kristus? Kalau ya, jawabnya, maka orang ini belum mengerti benar akan arti hidup di dalam Kristus dan tidak berbeda dengan orang dunia. Hanya luarnya saja Kristen. Bedanya cuma kalau minggu ke gereja. Pada hari lain mungkin berdoa dan baca Alkitab. Tetapi sayangnya belum mengerti benar Alkitab yang dibacanya. Ada seorang bapak yang tengah gundah gulana berjalan-jalan di sepanjang jalan di Sydney. Dan tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Dan ketika bapak ini menengok, dia melihat ada seorang pengemis yang berkata kepada dia, "Jika hari ini bapak mati, apakah bapak yakin bapak masuk surga?" Bapak ini terkejut dan selama 3 hari, 3 malam, bapak ini berpikir dan tidak bisa tidur. Lalu kemudian sebuah perubahan terjadi dalam kehidupan bapak ini, yang kemudian dia saksikan di gereja. Seorang pendeta yang mendengar kesaksian ini terkaget karena ini bukan kesaksian yang pertama. Ada beberapa kesaksian yang sebelumnya diceritakan oleh jemaat dengan versi yang mirip, yang sama. Lalu, pada suatu saat ketika ada kesempatan pendeta ini ketika suatu saat pendeta ini sedang ada meeting di daerah yang disebutkan oleh orang-orang bersaksi itu, maka pendeta ini menyempatkan diri untuk mengunjungi jalan itu. Di malam yang pertama, dia tidak menjumpai pengemis itu. Di malam yang kedua, ia pun tidak menjumpai pengemis itu. Lalu di malam yang ketiga, akhirnya ada seorang yang menepuk bahunya, dan kemudian dia memegang tangan orang tersebut dan mengatakan, "Pasti kamu akan mengatakan bahwa kalau aku mati hari ini, apakah aku yakin aku masuk surga?" Lalu sang pengemis ini kaget dan bertanya, "Kok Bapak bisa tahu?" Kemudian Bapak ini bercerita bagaimana beberapa jemaatnya memberikan kesaksian tentang pengalaman bersama pengemis tersebut. Lalu pengemis itu tiba-tiba menangis. Lalu pendeta ini bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Saya tidak menyangka bahwa kata-kata pengemis seperti saya masih didengarkan orang dan dapat mempengaruhi kehidupan orang. Tuhan sungguh luar biasa memakai orang-orang yang dipercaya. Mari kita baca ulang Filipi 1 ayat 22 di mana Rasul Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah." Memberi buah di sini adalah memberi hasil bagi Tuhan dan memberi hasil bagi sesama manusia. Orientasinya Tuhan Allah Bapa dan sesama manusia. Keinginan si aku yang ingin kaya, sukses bagi dirinya sendiri dan bagi kepuasannya sendiri, itu semua disangkali dan disalibkan. Rasul Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 19, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Hidup orang Kristen adalah hidup baru. Kristus yang hidup dalam aku. Untuk apa? Untuk memberi buah bagi kemuliaan Allah dan berkat bagi sesama manusia. Lalu bagaimana dengan kematian kita?
Masih jauhkah? Atau sudah dekatkah? Tidak ada seorang pun yang tahu. Khususnya ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Orang yang berbincang-bincang, bertatap muka dengan kita beberapa waktu yang lalu, mereka pergi dengan cepat-cepat tanpa kita menyadarinya. Yang jelas, sekarang Tuhan masih percayakan kehidupan kepada kita, pada saudara, dan kepada saya. Bagaimana kita hendak menggunakannya? Maka Rasul Paulus menjawab, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Buah kehidupan apakah yang akan kita bawa dalam kehidupan kita, khususnya bagi keluarga yang berduka? Buah-buah kehidupan apa yang akan diteruskan dari generasi ke generasi, dari anak ke cucu? Amin.
Saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menghibur kami, yang mengingatkan kepada kami tentang kehidupan dan kematian yang harus bersama-sama kami terima dan kami isi dengan hidup berbuah di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mewujudkan kehidupan yang berbuah lebat, kehidupan yang berbuah manis, kehidupan yang boleh menyukakan hati Tuhan dan memberkati sesama kami. Sebagai satu wujud, kami menghargai waktu-waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan setiap kami. Sehingga pada saatnya nanti kami beroleh kesempatan bertemu muka dengan Engkau, yaitu dengan menjaga kehidupan kami, yaitu dengan menjaga laku kehidupan kami pada saat ini, di sini, sekarang. Ya Tuhan, khususnya kami berdoa bagi keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan berkati dan sertai, agar mereka boleh melampaui hari-hari dan masa-masa kehilangan kedukaan mereka dengan penyertaannya dari Engkau. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Andri dan Bea, keluarga Ibu Inok. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, anak dan menantu, Bapak Andri dan Ibu Lea, Ibu Novita dan Bapak Dodi, Ibu Yana dan Bapak Arnold dan para cucu, Adriel, Adel, Aurel, Theo, Kesia dan Sheryl. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk boleh memaknai waktu-waktu kehidupan mereka dengan bijaksana, untuk boleh mengisinya dengan kehidupan yang berkenan kepada Engkau sebagai suatu warisan yang akan mereka teruskan dari generasi ke generasi kepada anak cucu, sehingga segala hal di dalam kehidupan keluarga ini boleh dikenal baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, kami menantikan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan dalam hari-hari kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Nantikanlah kedatangannya, dan jagalah supaya saudara hidup benar di hadapan Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi saudara. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat malam kepada Penatua Novita dan Bapak Dodi, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami Majelis GKI Pakuwon mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan berpulangnya ayahanda Opa almarhum Bapak Anton Sukamto pada tanggal 12 Januari yang lalu. Kiranya dengan kepergian Papa yang kita kasihi, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi anak-anak, menantu, dan cucu. Dan biarlah kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain. Walaupun orang tua kita tidak ada, biarlah kita tetap dipererat dengan saling mengasihi, dengan saling menyayangi, sebagaimana yang Tuhan ajarkan melalui Mazmur 133. Biarlah kita tetap memiliki persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan selalu ada menaungi dan melindungi keluarga almarhum satu persatu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah berkat Tuhan selalu ada menyertai dan kesehatan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili dari keluarga besar Bapak almarhum Anton Sukamto ingin mengucapkan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya atas dukungan dari Bapak Ibu secara moral maupun material yang telah kami terima selama Papa saya berada di dalam rumah duka maupun sampai menghantarkan beliau terakhir di tempat kremasi. Kiranya kasih Tuhanlah yang akan membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu, dan mari sama-sama kita tetap berjuang di dalam kehidupan ini untuk tetap mencintai Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.